Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Daurah Mustalah Hadis Matan Nukhbatul Fikar. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan setelah pembahasan hadis tentang hadis aziz terakhir kemarin. Alhamdulillah Ustadz Fatan juga sudah bergabung. Mungkin kita tunggu sekitar 1 atau 2 menit lagi sembari menunggu peserta yang belum masuk. Saya akan menyampaikan beberapa pesan juga yang kemarin belum sempat disampaikan. Ya, yang pertama, setiap selesai daurah di setiap harinya akan ada absen. Jadi presensinya harap diisi oleh setiap peserta ya. Nanti insya Allah akan di-share lagi di grup mungkin sekitar sore oleh Zidan. Terus yang kedua, diharapkan pada peserta untuk tidak memakai nama yang samar gitu ya. Harap namanya sesuai dengan nama yang dipakai untuk pendaftaran agar memudahkan kami untuk mengecek apakah sesuai atau tidak dengan peserta yang sudah terdaftar. Oke, mari kita mulai saja daurah pada siang hari ini. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Fatan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat wa sayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Ashhadu an la ilaha illallah haqqa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita rizki, memberikan kepada kita berbagai nikmat yang sangat banyak sekali. Berupa nikmat kesehatan, nikmat keislaman, keimanan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk sama-sama mempelajari ilmu agama, ya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita seorang muslim memperbaiki niat kita untuk mempelajari agama Allah, ya. Karena sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang dilakukan karena ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu ini ada juga merupakan ibadah. Menuntut ilmu merupakan ibadah juga. Oleh karena itu menuntut ilmu pun juga harus juga dengan ikhlas. Bagaimana sholat itu juga harus ikhlas, maka menuntut ilmu ini juga harus ikhlas. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata apa? Thalabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya. Artinya apa? Pahalanya sangat besar. Menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar. Tapi apa kata Imam Ahmad? Liman shahhat niyatuh. Barang siapa yang niatnya baik, barang siapa yang niatnya benar. Maka kemudian Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah niat yang baik itu? Kata Imam Ahmad apa?
biniyati raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang baik dalam menuntut ilmu itu adalah dengan kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Maka hendaknya kita meniatkan pelajaran kita kali ini dan pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pembagian hadis ditinjau dari jumlah jalur sanadnya. Ya, sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya bahwa hadis itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi, ya, dengan jumlah yang tidak terbatas di setiap tobakohnya atau di setiap generasinya. Di setiap generasinya itu memiliki banyak sekali perawi, ya, sehingga mutawatir ini itu langsung dikategorikan sebagai hadis yang sahih tanpa kita harus melihat kepada perawi-perawinya, tanpa kita harus meneliti apakah perawi ini thiqah atau tidak, karena terlalu banyak perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang terbatas. Ya, dan ini hadis ahad ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang mana hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi di setiap generasinya. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi, ya, di salah satu generasinya. Kemudian yang terakhir adalah hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 perawi saja di salah satu tobakohnya atau dari salah satu generasinya. Dan kita telah memberikan contoh terhadap hadis gharib ini, yaitu hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hadis ini merupakan contoh daripada hadis gharib. Kenapa? Karena hanya di generasi sahabat, ya, tobakoh sahabat, itu hanya satu saja sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan juga setelahnya pada generasi tabi'in, ya, generasi setelah Umar itu hanya Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi saja yang meriwayatkan hadis. Dan juga begitu juga tobakoh selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan hadis yang gharib. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait hadis gharib, ya, karena hadis gharib itu memiliki macam-macam, dan nanti setelah itu kita akan melihat kepada syarat-syarat hadis sahih, dan juga nanti kita akan membahas terkait level-level atau tingkatan-tingkatan hadis, ya, dari sisi kesahihannya. Dan nanti kita terakhir akan kita bahas mengenai hadis hasanun sahih. Tafadhol kepada Al-Akh Nafis, qori kita pada hari ini, untuk membacakan matan Nukhbatul Fikr dari Tsummal Gharabatu imma an takuna fi asli sanad. Tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, tsummal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aw la. Fal awwalu al-fardul mutlaqu wa tsani al-fardun nisbi wa yakillu itlaqul fardiyyati alaihi. Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dobti muttasilas sanadi ghairu mu'allalin wala syadhun was-sahihu lidzatihi wa tatafawatu rutubuhu bitafawuti hadhil awsafi wa min thamma quddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Fa in khaffad dabtu fal hasanu lidzatihi wa bi kathrati turuqihi yusahhahu fa in jumi'a falit
falit taraddudi fin naqili haitsut tafarrudu wa illa fa bi'tibari isnadaini. Nah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Nukhbatul Fikar, "Tsummal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aula." Kemudian hadis gharib atau gharabah, hadis gharib itu terbagi menjadi dua, ya. Imma an takuna fi asli sanad, ya. Mungkin saja ya, keghoriban hadis ini itu berada di asal sanadnya, itu di awal sanadnya. Nanti kita akan bahas apa maksudnya awal sanad tersebut, aula atau tidak. Jadi terbagi menjadi dua, bisa jadi gharabah atau keghoriban hadis ini itu terjadi di asal sanadnya atau tidak terjadi di asal sanadnya. Fal awwalu al-fardul mutlaq. Yang pertama dinamakan sebagai al-fardul mutlaq. Yang kedua watsani al-fardun nisbi. Yang kedua yaitu yang tidak terjadi di aslus sanad, di asal sanadnya, itu dinamakan dengan al-fardun nisbi. Wa yaqillu itlaqul fardiyati alaih, dan sedikit dinamakan macam yang kedua ini jarang dinamakan sebagai fardiyah. Ya, ini nanti kita akan bahas, biasanya disebut dengan gharabah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah membahas tentang secara umum terkait hadis ditinjau dari jumlah sanadnya, ya, tadi masyhur, aziz, dan gharib. Sekarang beliau memperinci tentang macam hadis gharib. Jadi hadis gharib itu memiliki dua macam, ya, memiliki dua macam. Yang pertama adalah al-fardul mutlaq. Al-fardul mutlaq. Ya, mungkin di slide yang dibagikan di grup juga bisa dilihat, ya, yang al-gharabah. Al-fardul mutlaq an takuna al-gharabatu fi asli sanadi, ay anna al-haditha la yurwa illa min tariqih. Al-fardul mutlaq itu atau al-gharibul mutlaq, ya, macam yang pertama itu maksudnya adalah hadis gharib, ya, yang mana hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja di dalam aslus sanadnya, dalam sanadnya, ya. Ya, maksudnya adalah hadis gharib, ya, seperti yang kita jelaskan kemarin. Itu di salah satu tobakohnya atau di salah satu generasinya itu hanya diriwayatkan oleh memang satu perawi saja, ya, di seluruh jalur sanadnya. Contohnya adalah hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya, innamal a'malu binniyat, ya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja, yaitu sahabatnya hanya Umar bin Khattab saja. Kemudian tabi'innya hanya Alqamah aja. Jadi al-fardul mutlaq adalah, ya, hadis gharib yang kita ketahui, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja di salah satu tabaqahnya atau di salah satu generasinya. Nah, adapun yang kedua, ya, macam yang kedua dari hadis gharib adalah al-fardun nisbi, ya, al-fardun nisbi atau gharib yang sifatnya nisbi. Apa itu maksudnya? Al-fardun nisbi an takuna al-gharabah la fi asli sanadi bal fi asna'ihi, ay anna al-hadits masyhur sanad walakinahu gharibun binisbatin. Jadi maksudnya al-fardun nisbi ini adalah sebenarnya hadis ini itu diriwayatkan oleh beberapa jalur sanad, ya, tidak diriwayatkan hanya satu jalur sanad saja, ya. Namun ia memiliki sifat, ya, yang mana sifat ini hanya memiliki satu sanad, ya. Nanti kita akan memberikan contoh beberapa agar lebih memudahkan pengertiannya. Kita coba ambil satu contoh, ya. Contohnya misalnya at-tafarrudu bi'tibari halir rawi, yakni hadis ini sebenarnya masyhur, artinya sanadnya banyak yang meriwayatkan. Namun ia hanya diriwayatkan oleh satu sanad dengan sifat tertentu, ya. Contohnya misalnya hadis bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan menggunakan pelindung kepala, ya. Hadis ini itu sebenarnya diriwayatkan oleh banyak perawi, ya, diriwayatkan oleh banyak perawi. Namun perawi-perawi ini semuanya dhaif. Yang thiqah hanya satu. Yang thiqah hanya Imam Malik, ya. Artinya apa? Artinya hadis ini sebenarnya masyhur. Namun diriwayatkan oleh banyak perawi. Namun yang thiqah hanya Imam Malik saja. Artinya di sini hadis ini gharib nisbi, ya. Dia
relatif gharib. Ya, jadi dia bukan gharib yang mutlak, artinya bukan jika dilihat kepada seluruh sanadnya, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya ini sanadnya diriwayatkan oleh beberapa perawi. Namun binisbah ya, jika ditimbang dilihat dari rawi yang thiqah, maka hadis ini hadis yang gharib karena orang yang thiqah yang meriwayatkan hadis ini hanya Imam Malik saja. Nah, ini adalah macam yang pertama, yaitu jika dilihat atau ditinjau dari satu sifat, ya. Jadi hadis ini aslinya hadisnya masyhur, hadisnya banyak yang meriwayatkannya. Namun jika ditinjau dari sifat kesikohan perawinya, hadis ini hadis yang gharib karena perawi yang thiqah yang menyampaikan hadis ini hanya Imam Malik saja. Atau yang kedua contohnya maqayyida bi ahli misrin muayyan, yang hadis yang terikat akan satu daerah saja, ya. Jadi biasanya para ulama hadis itu membagi perawi berdasarkan jinsiyahnya atau berdasarkan daerah-daerahnya. Misalnya ini adalah perawi-perawi yang berada di Mesir misalnya, atau perawi-perawi yang berada di Madinah, yang tinggal di Madinah, perawi-perawi yang tinggal di Syam misalnya, ya. Nah, terkadang satu hadis itu sebenarnya diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Namun misalnya perawi-perawi ini itu hanya berada di dalam satu daerah saja. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan hanya oleh ahli Mesir saja. Jadi hanya perawi-perawi yang dari Mesir saja yang meriwayatkan hadis ini. Adapun dari negara-negara yang lainnya atau daerah-daerah yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini, ya. Maka pada asalnya, asal sanatnya sebenarnya hadis ini itu bukan hadis yang gharib, hadis yang masyhur, yang banyak diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Namun perawi-perawi tersebut hanya berada di satu daerah saja. Nah, ini juga dinamakan dengan al-fardun nisbi atau gharib an-nisbi. Atau kemudian yang ketiga ada lagi apa? Maka nama kesuran ala riwayatin muayyanah, yang hanya memiliki satu riwayat dalam jalur sanad tersebut. Mungkin bisa ditunjukkan di slide setelahnya, itu ada gambarnya juga. Nah, kita lihat di yang sebelah kiri, ya, al-fardun nisbi. Kita lihat bahwasannya ini ada satu hadis ya dari Nabi SAW. Di sana ada dua jalur, ya. Dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, adapun dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu banyak sekali perawinya. Ya, kita lihat di sana ada banyak perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Namun dari jalur sahabat Anas bin Malik itu hanya satu perawi saja yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ya, maka sebenarnya kita lihat ya bahwa hadis ini itu tidak termasuk hadis yang gharib sebenarnya, bukan termasuk al-fardul mutlak. Karena apa? Di setiap generasinya ada lebih dari satu perawi, ya. Di jalur sahabat ada berapa? Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada dua. Kemudian di selanjutnya ada banyak perawi, ada Az-Zuhri, kemudian juga ada perawi-perawi dari Abu Hurairah. Jadi sebenarnya hadis ini bukan hadis yang al-fardul mutlak. Namun apa? Namun ini termasuk al-fardun nisbi. Kenapa? Karena jika ditinjau dari riwayatnya Anas bin Malik, maka di sana hanya satu perawi saja yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Maka ini dinamakan dengan al-fardun nisbi, ya. Tafarrada bi riwayati Anas Az-Zuhri. Artinya hanya Imam Az-Zuhri saja yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Anas bin Malik. Seperti itu. Maka ini disebut dengan al-fardun nisbi. Nah, jadi bisa kita bedakan ya antara al-fardul mutlak dan al-fardun nisbi. Kalau yang sebelah kanan ini adalah namanya al-fardul mutlak, ya. Yaitu tadi hadis innamal a'malu binniyat, ya. Di Tobaqoh atau generasi pertama sahabat hanya Umar bin Khattab saja. Generasi kedua hanya Alqamah saja. Kemudian hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi saja. Kemudian hanya Yahya ibn Sa'id saja. Nah, baru setelahnya banyak perawi yang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id. Maka ini dinamakan dengan al-fardul mutlak, ya, karena keghoriban hadis ini itu terjadi di asal sanadnya. Memang benar-benar sanad tersebut hanya memiliki satu perawi di generasinya. Adapun yang sebelah kiri yaitu al-fardu an-nisbi, maka sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi di setiap generasinya, ya. Namun jika ditinjau dari salah satu
bagian sanadnya, ya, yaitu sanad yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, maka di sana kita lihat hanya satu perawi saja yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira terkait hadis al-fardul mutlaq dan al-fardul nisbi. Oh ya, juga al-fardul mutlaq itu biasa disebut dengan al-fardul mutlaq, ya. Hadisul fard, ya. Adapun al-fardul nisbi itu biasanya diberikan istilah lain, yaitu hadis al-gharib an-nisbi, al-gharib an-nisbi, ya. Biasanya lebih dikenal sebagai al-gharib an-nisbi. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yaqillu itlaqul fardiyati alaih. Biasanya macam yang kedua atau al-fardu nisbi ini tidak dikatakan al-fardu an-nisbi. Biasanya dikatakan al-gharibu atau al-gharabah an-nisbiyah. Al-gharibu an-nisbi atau al-gharabah an-nisbiyah. Nah, mungkin seperti itu kira-kira terkait dengan hadis gharib. Jika teman-teman ada pertanyaan mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut terlebih dahulu ke pembahasan selanjutnya insyaallah. Di slide selanjutnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala melanjutkan pembahasan pada mustalah hadis dengan menyampaikan apa? Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin huwa sahihu lidzati. Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan syarat-syarat hadis sahih, ya. Apa saja syarat-syarat suatu hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ya. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar memulai dengan kata-kata apa? Wa khabarul ahadi. Ya. Dan syarat-syarat ini itu hanya dikhususkan untuk hadis-hadis ahad. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwasanya hadis mutawatir itu sudah pasti sahih. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari atau meneliti terkait sifat-sifat yang ada di dalam hadis mutawatir itu. Karena begitu hadis itu disebut dengan hadis yang mutawatir, maka kita langsung menerimanya sebagai hadis yang sahih dan tidak perlu lagi kita teliti mengenai kekuatan atau kesiqahan dari si perawi tersebut. Adapun hadis ahad, ya mau baik itu masyhur ataupun aziz ataupun gharib, maka kita harus meneliti terlebih dahulu. Ya, apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih? Maka wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti muttasil sanadi ghairu mu'allin wala syadzin huwa sahih li dzatihi. Maka syarat-syarat hadis yang sahih itu apa saja? Yang pertama apa? Adalatur ruwah, ya, yaitu sifat adil dari seorang perawi, atau kita bisa bilang sifat agamanya. Artinya agamanya harus baik, ya. Jangan sampai merupakan orang yang suka bermaksiat misalnya. Ya. Harus merupakan orang yang adil dalam agamanya. Kemudian tamamud dhabtihim, ya. Hafalannya pun harus kuat, harus tinggi, harus hafil, ya. Tamamud dhabtihim. Kemudian apa? Ittisalus sanadi. Kemudian hadisnya juga harus bersambung sanadnya. Artinya apa? Dari satu generasi ke generasi yang lainnya itu bersambung dan tidak ada yang putus di sana. Kemudian yang ketiga ada musyudzuz, yaitu hadis ini itu tidak menyelisihi hadis yang lain yang lebih sahih darinya, ya. Hadis ini tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih dari hadis tersebut. Dan juga ada mul illah, yaitu illah itu apa, nanti kita akan bahas secara terperinci satu-satu. Ada mul illah itu adalah sifat yang tersembunyi yang ada di dalam hadis yang mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Kita akan bahas satu-satu mengenai syarat-syarat ini lebih terperinci. Nah, slide selanjutnya. Yang pertama adalah adalatur rawi, ya. Adalatur rawi atau adilnya atau baiknya agama si perawi ini. Ya, jadi kita ketika kita mengambil kabar, ya, kita pasti akan memilah-milih, ya. Mana nih orang yang memiliki agama yang baik. Kalau yang memberikan kabar ke kita adalah orang yang thiqah, orang yang kita percayai agamanya, maka kita pasti akan lebih mempercayainya. Namun kalau misalnya orang ini memang dia dikenal sebagai orang yang fasik, ya, misalnya yang sering bermaksiat, maka kita mungkin akan meragukan kabar yang ia bawa. Nah, apalagi hadis Nabi SAW, yang mana hadis yang sangat agung sekali, ya, yang sangat kita agungkan, ya. Maka ketika kita mendengar satu hadis, maka kita harus
terlebih dahulu meneliti ya terkait si perawi ini, apakah agamanya memang terjaga, apakah memang ia merupakan orang yang menjaga agamanya. Ya. Dan di sini ada beberapa sifat dari adalatul rawi ini. Ya, yang pertama al-Islam, jelas ya dia harus Islam, perawi ini harus Islam, maka kita tidak bisa menerima hadis dari perawi yang non muslim atau kufar. Yang kedua adalah at-taklif, yaitu apa? Dia harus aqilun baligh. Yang pertama dia berakal, ya artinya dia bukan termasuk orang yang gila, ya. Dan juga baligh, ya dia harus sudah sampai kepada bulugh, atau dia harus sudah balik, ya. Namun syarat balik ini itu hanya syarat ketika dia menyampaikan hadis saja. Adapun ketika dia mendengarkannya, maka tidak harus dia sudah balik. Contohnya misalnya siapa? Ibnu Abbas misalnya, atau Ibnu Umar. Ketika beliau mendengarkan hadis dari Nabi SAW, mungkin beliau belum balik, ya, belum balik. Namun ketika beliau meriwayatkan hadis tersebut kepada murid-muridnya, maka ketika itu Ibnu Umar itu sudah, atau Ibnu Abbas sudah balik. Jadi artinya syarat taklif ini atau syarat balik ini itu hanya disyaratkan ketika menyampaikan hadis tersebut, bukan ketika mendapatkan hadis tersebut dari gurunya. Yang ketiga, ijtinabul fisqi, yaitu apa? Menjauhi kefasikan, ya, menjauhi kefasikan. Artinya apa? Tidak berbuat dosa-dosa yang besar, atau tidak terus-menerus berada di dalam dosa yang kecil. Ya, tentunya ini kita lihat dari aglabnya dia, yakni dari keseluruhannya dia, ya. Yang mana yang paling sering? Ya, tidak mungkin ada orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tidak mungkin. Karena seluruh Bani Adam khata', kullu Bani Adam khata'. Semua manusia pasti berbuat salah. Namun kita melihat dari sifat umumnya, apakah orang ini biasa melakukan kemaksiatan atau tidak. Ya. Nah, syarat daripada hadis yang sahih, perawinya harus orang yang tidak melakukan kefasikan. Yang keempat adalah ijtinabu khawarimil muru'ah. Meninggalkan hal-hal yang bisa merusak muru'ah, yang bisa merusak harga diri. Ya, yang ini tidak berkaitan dengan hukum agama, namun berkaitan dengan hukum adat. Ya, misalnya pada zaman dahulu orang yang makan di pinggir jalan itu termasuk orang yang tidak memiliki martabat, ya, termasuk orang yang tidak memiliki martabat. Atau misalnya zaman sekarang misalnya orang yang keluar pakai celana pendek misalnya, ya. Nah ini juga termasuk min khawarimil muru'ah, ya, karena itu termasuk tidak perbuatan yang tidak senonoh, ya, perbuatan yang tidak menggambarkan martabat seseorang. Yang kelima, an la yakuna mughaffalan. Orang ini harus cerdas. Jangan sampai orang ini termasuk orang yang lelet atau lola, ya. Jangan termasuk orang yang lelet atau lola. Dia harus orang yang cerdas untuk bisa meriwayatkan hadis. Kemudian syarat yang kedua adalah ad-dhabtu. Ad-dhabtu atau hafalan. Ya, ad-dhabtu ini hafalan atau bagaimana seseorang itu menjaga hadisnya sampai ia menyampaikan kepada orang lain. Nah, ad-dhabtu ini itu terbagi menjadi dua. Ada dhabtu sadar, ada dhabtu kitab. Ya. Dhabtu sadar itu artinya apa? Itu artinya hafalan yang bentuknya disimpan di kepala kita, di otak kita. Artinya hafalan hadis dia. Dia merupakan orang yang menghafalkan hadis di luar kepala misalnya. Ya, dia menghafalkan hadis, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut tanpa kitab. Nah, ini termasuk dhabtu sadar. Ya. Adapun yang kedua adalah dhabtu kitab, yaitu orang yang sebenarnya dia tidak terlalu baik hafalannya. Namun dia memiliki kitab, memiliki tulisan, memiliki buku yang mana dia menuliskan seluruh hadis yang ia riwayatkan dari gurunya. Kemudian ia menjaga kitab tersebut, ya. Artinya apa? Dia tidak pinjamkan ke orang lain, dia tidak coret-coret kitab tersebut, dia tidak rusak, dia tidak hilangkan kitab tersebut sampai ia menyampaikan hadis kepada orang lain dari kitab tersebut. Nah, ini juga boleh, ya. Jadi tidak mesti syarat ad-dhabt ini tidak harus berupa hafalan di kepala, ya. Tidak harus berupa hafalan di kepala. Namun bisa juga menuliskan hadis di buku atau di kitab, ya. Yang penting kitab tersebut terjaga, ya. Kemudian nanti dia sampaikan hadis tersebut kepada orang lain dari kitabnya tersebut, ya. Dan syarat ini sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi SAW, ya. Dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nadbarallahu imra'an
sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighah. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan satu hadis, kata Nabi SAW, mendengarkan satu hadis. Kemudian fahafidhahu, kemudian ia menjaganya. Fahafidhahu, menjaganya. Nah, menjaganya ini bisa apa? Bisa eh, dengan hafalan ya di kepala, dengan hafalan, bisa juga menjaganya dengan ditulis di kitab atau di buku. Fahafidhahu, maka ia menjaganya, baik itu dalam hafalan maupun dalam kitab. Fahafidhahu hatta yuballighahu, sampai ia menyampaikan hadis ini kepada orang lain lagi. Ya, maka ini menjadi syarat tentang syarat ad-dhabut ini, yaitu seseorang mendengar hadis kemudian ia menjaganya baik dengan hafalan maupun dengan tulisan dengan kitab sampai ia menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Ya, dan bagaimana caranya kita mengetahui benarnya hafalan ataupun tulisannya seorang perawi? Ya, caranya adalah ada dua. Ya, yang pertama kita uji dia, kita ikhtibar, kita uji dia, kita uji hafalannya. Ya, sebagaimana ada salah seorang ahli hadis yang mengetes gurunya, yang menguji gurunya. Dia membawakan beberapa hadis, kemudian ia bolak-balik ya hadis tersebut untuk melihat apakah si gurunya ini akan mengetahui atau tidak, akan menyadari hal tersebut atau tidak. Ya, kalau misalnya dia tidak menyadari bahwasannya hadis itu dibolak-balik oleh si muridnya, maka itu menunjukkan bahwasannya si guru ini merupakan guru yang lemah karena dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Akan tapi ketika misalnya sudah dibolak-balik hadis ini, kemudian gurunya mengetahui hal tersebut, ya, mengatakan ini salah, ini terbalik, maka itu menunjukkan bahwa hafalan si guru ini memang hafalan yang kuat. Itu cara yang pertama, itu dengan diuji, al-ikhtibar, menguji. Atau bisa juga cara yang kedua adalah dengan membandingkan riwayatnya dengan riwayat orang-orang yang hafil, ya. Jadi dalam ilmu hadis ada imam-imam seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, ya, dan lain sebagainya, Az-Zuhri dan lain sebagainya. Nah, hadis-hadis mereka itu hadis-hadis yang sangat tinggi derajatnya karena mereka adalah imam dalam hadis. Nah, ketika ada perawi ya meriwayatkan suatu hadis, maka kita bandingkan riwayat-riwayatnya dengan riwayat-riwayat mereka para imam itu. Ya. Jika riwayatnya itu selaras atau sama atau mirip dengan riwayat-riwayatnya orang atau imam-imam tersebut, maka perawi ini memang benar hafalannya bagus atau kuat. Namun ketika kita lihat banyak sekali perbedaan, maka di sini justru kita harus mempertanyakan apakah benar kuat hafalan si orang ini atau tidak. Kemudian syarat yang ketiga, ya, dari syarat hadis yang sahih adalah ada syudzuz, yaitu tidak syudzuz. Apa itu syudzuz atau syadz? Syadz itu artinya apa? Mukhalafatus thiqah liman huwa awthaqu min. Yaitu seseorang yang thiqah, dia sebenarnya thiqah, sebenarnya dia merupakan orang yang kuat hafalannya, ya. Namun dia menyelisihi hadis orang yang lebih thiqah daripada dia, ya. Contohnya misalnya kita di kelas ada dua teman misalnya, ya. Ada teman kita yang memang dia pinter, ya. Dia selalu ranking 1 misalnya. Ada lagi satu lagi orang yang dia mungkin nilainya biasa-biasa saja. Tetap bagus, namun tidak terlalu bagus seperti yang pertama. Ya. Maka ketika misalnya ya orang yang pertama, ya ini yang tadi sangat baik hafalannya, yaitu misalnya orang yang kita anggap dia memiliki nilai A misalnya, ya, dengan murid yang memiliki nilai B misalnya, ya. Nah, ketika si murid B ini menyampaikan sesuatu, kita mungkin mempercayainya. Namun ketika murid yang memiliki predikat B ini menyampaikan sesuatu yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh si peringkat A ini, maka kita pasti akan mempertanyakan hadis tersebut, mempertanyakan tentang kabar tersebut. Nah, begitu juga hadis. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh orang yang thiqah, orang yang baik hafalannya, namun ketika hadis ini menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam seperti Imam Malik, Imam Az-Zuhri dan lain sebagainya, maka kita akan mempertanyakan hadis tersebut. Sehingga hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif karena dia menyelisih hadis orang yang lebih thiqah daripadanya, orang yang lebih baik hafalannya, orang yang lebih memiliki orang yang lebih imam daripada dia dalam ilmu hadis.
Nah, ini adalah syarat yang ketiga, yaitu syarat ada syudzuz. Yang keempat adalah ada illah, yaitu eh, apa namanya? Illah itu artinya apa? Sababun ghamidun fir riwayah. Sebab yang tersembunyi dalam hadis. Artinya apa? Kalau kita lihat kepada hadisnya secara zahir, maka hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kita lihat bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil, yang agamanya baik, ya. Dan juga kemudian dia memiliki hafalan yang bagus, ya. Dan juga tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya. Namun ternyata setelah kita lihat kembali ada sedikit apa namanya, ada sedikit penyakit atau illah dalam hadis tersebut, sehingga hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Dan insya Allah pembahasan illah ini akan kita lebih bahas secara perinci di hadis al-ma'lul atau hadis al-mu'allal nantinya. Ya, kemudian yang terakhir yang mana belum disebutkan di PowerPoint, yaitu yang terakhir adalah ittisalus sanad, yaitu menyambungnya atau bersambungnya sanadnya. Ya. Jadi syarat hadis yang sahih adalah harus ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Ya. Artinya apa? Di setiap generasinya itu ada yang meriwayatkannya. Ya, dari bawah sampai ke atas terus ada. Ya. Akan terus ada. Ya, namun jika ada salah satu generasi di mana sanadnya terputus, nah maka ini dipertanyakan, ya, bagaimana sanad tersebut bisa terputus. Maka hadis tersebut bisa menjadi hadis yang dhaif. Nah, itulah adalah 5 daripada syarat-syarat hadis sahih, yaitu yang pertama adalah adalatur ruwah, atau adilnya atau baiknya agama si perawi tersebut. Yang kedua adalah tanabu dhabtihim, yaitu hafalannya yang sangat kuat, ya. Yang ketiga adalah ittisalus sanad, yaitu sanadnya bersambung dari si penulis kitab sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah ada syudzuz, tidak syadz atau tidak menyelisihi hadis orang yang lebih thiqah daripadanya. Yang terakhir adalah ada illah, tidak memiliki sebab yang tersembunyi yang bisa merusak atau mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Nah, hadis-hadis yang mengumpulkan atau memiliki sifat-sifat seluruhnya, ya, sifat-sifat ini seluruhnya, kelima sifat ini, itu dinamakan dengan as-sahihu lidzatihi. As-sahihu lidzatihi. Dia sahih lidzatihi. Memang dia sahih. Memang dia memiliki sifat-sifat hadis yang sahih. Ya. Karena nanti ada namanya as-sahihu li ghairihi. Ya. As-sahihu li ghairihi. Nanti kita akan bahas. Jadi di slide selanjutnya ada pembagian hadis ditinjau dari kesahihannya. Nah, yang pertama adalah as-sahihu lidzatihi, yaitu hadis yang mengumpulkan syarat-syarat tadi, ya, yaitu memiliki adil, adalatur ruwah, ittisalus sanad, tamudabtihim, ada syudzuz, ada illah. Nah, yang memiliki sifat-sifat ini dinamakan dengan as-sahihu lidzatihi, yaitu dia memang sahih karena dia memiliki sifat-sifat hadis yang sahih. Kemudian ada juga as-sahihu li ghairihi. As-sahihu li ghairihi itu aslinya hadis ini bukan merupakan hadis yang sahih. Bahkan hadis ini merupakan hadis yang hasan, itu derajat di bawahnya. Namun ketika hadis yang hasan ini itu memiliki banyak sekali jalan sanad, maka ketika dikumpulkan ia naik derajatnya kepada derajat yang sahih. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hadis yang hasan atau al-hasanu lidzatihi. Apa itu al-hasanu lidzatihi? Al-hasanu lidzatihi itu adalah ma tawafarat fihi syurutus sihhah illa anna ba'da rawatuhu khafifud dhabt. Hadis hasan lidzatihi itu adalah hadis yang memiliki kelima sifat hadis yang sahih tadi. Ya. Adalatur ruwah, ad-dhabt, kemudian ittisalus sanad, kemudian ada syudzuz, ada illah, memiliki kelima sifat tersebut. Namun di syarat yang kedua, yaitu di syarat dhabt atau hafalan. Nah, bedanya kalau hadis yang sahih itu perawinya memiliki tingkatan hafalan yang sangat tinggi, ya, atau misalnya kita bisa kategorikan derajat A atau grade A, ya. Perawi ini memiliki derajat A, maka itu adalah perawi hadis yang sahih. Hafalannya itu sangat tinggi, sangat baik sekali, A, ya. Adapun hadis hasan itu adalah yang perawinya memiliki derajat B, ya. Artinya apa? Dia masih
diterima hadisnya, hadis yang bagus, hadis yang diterima juga. Namun dia bukan merupakan derajat yang sangat tinggi seperti derajat hadis sahih. Ya, namun dia berada di bawahnya, yaitu derajat hadis al-hasan, atau misalnya kita bisa gambarkan dia memiliki derajat yang B. Adapun syarat-syarat sahih yang lainnya seperti sanadnya bersambung atau tidak menyelisihi hadis yang lain atau tidak ada sebab yang khafi atau sebab yang samar, maka semuanya itu sama. Itu juga terpenuhi di dalam hadis al-hasanu lidzatihi. Ya, maka itu adalah hadis al-hasan lidzatihi, yaitu hadis yang mengumpulkan syarat-syarat hadis yang sahih, kecuali bahwa di syarat bobot tadi, syarat hafalan tadi, dia di bawah daripada perawi hadis yang sahih tadi. Ya. Nah, hadis hasan lidzatihi ini, ya, ketika memiliki banyak sekali jalan, ya, jadi ada hasan lidzatihi ini ada banyak nih, ya. Maka ketika banyak dikumpulkan, maka ia naik derajatnya kepada derajat sahih, namun bukan sahih lidzatihi, namun namanya sahih li ghairihi. Ia sahih karena yang lainnya. Ia sebenarnya bukan hadis yang sahih, ia hadis yang hasan. Namun ketika dikumpulkan jalan sanatnya, ya karena banyak jalan sanatnya, maka naik level menjadi naik kepada hadis yang sahih. Nah, kemudian yang terakhir adalah namanya al-hasanu li ghairihi. Al-hasanu li ghairihi. Yaitu apa? Hadis yang sebenarnya bukan hadis yang sahih, bukan juga hadis yang hasan. Bahkan ini termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, mungkin misalnya sanadnya tidak bersambung atau perawinya tidak terlalu kuat hafalannya, ya. Hadis yang dhaif. Ya. Namun dhaifnya tidak terlalu parah, ya. Dhaifnya tidak terlalu parah. Misalnya dhaifnya hanya karena hafalannya sedikit ada bermasalah di sana. Ya. Atau yang lain sebagainya. Jadi hanya sedikit saja dhaifnya itu hanya tidak terlalu parah, ya. Maka hadis yang tidak dhaif yang tidak terlalu parah ini, ketika dikumpulkan hadisnya, kita dikumpulkan sanad-sanadnya, maka itu bisa naik tingkat menjadi hasan, ya. Namun bukan hasan lidzatihi, namun dinamakan dengan hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang istilahnya adalah ad-dhaif al-munjabir, yaitu dhaif yang masih bisa ditolerir, hadis yang dhaif yang masih bisa ditolerir, itu hadis dhaif yang kedhaifannya tidak terlalu parah. Ketika jalur sanadnya banyak, maka ia bisa naik derajat kepada level al-hasanu li ghairihi. Ya. Wa khabarul ahadi binaqli adlin tamid dhabti muttasil sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin huwa sahihu li dzatihi. Hadis khabarul ahad, hadis-hadis ahad yang memiliki sifat-sifat berikut, yaitu ada adil, kemudian tadi bobot atau hafalan, kemudian bersambung sanadnya, kemudian tidak memiliki illah atau sebab yang samar, dan juga tidak menyelisihi hadis yang lebih sikoh darinya, ialah as-sahihu li dzatihi. Wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Nah, meskipun hadis itu sama-sama hadis yang sahih, ya, misalnya sahih li dzatihi, namun juga hadis itu memiliki level-levelnya juga, ya. Jadi hadis sahih itu tidak sama semuanya. Tidak semuanya dalam satu level yang sama. Tidak semuanya sahih lidzatihi. Namun ada level-levelnya. Level-level ini tergantung dari sifat-sifat tersebut, ya. Semakin sifat-sifat tadi sempurna, misalnya semakin adil si perawi ini, atau semakin kuat perawi ini, ya, atau semakin bersambung sanad hadis ini, maka semakin kuat, semakin sahih hadis tersebut, ya. Nah, jadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang lebih sahih dibandingkan dia. Jadi hadis yang sahih juga memiliki level-level, memiliki derajat-derajat. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari atau kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih, ya. Artinya hadis-hadis di dalamnya merupakan hadis-hadis yang paling sahih, ya. Selain daripada Sahih Bukhari, ada sahih-sahih yang lainnya. Ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Namun Sahih Bukhari memiliki tingkatan level yang paling tinggi, ya, sahih yang paling sahih, yang paling tinggi derajatnya. Karena sifat-sifat tadi itu sangat kuat berada di dalam hadis-hadis yang berada di dalam Sahih Bukhari tadi, ya.
Maka urutannya, ya, yang pertama adalah hadis al-muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ini adalah hadis yang paling tinggi derajatnya. Jika ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka ini merupakan hadis yang paling tinggi, al-muttafaq alaih. Ya, kita mungkin sering dengar ya tentang al-muttafaq alaih, al-muttafaq alaih, muttafaqun alaih. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini merupakan hadis yang memiliki derajat yang paling tinggi. Kemudian setelahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, jadi hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari namun tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini juga merupakan level yang kedua. Kemudian level yang ketiga adalah Al-Imam Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tidak Imam Bukhari. Maka ini merupakan level yang ketiga. Kemudian summa syartuhuma. Kemudian hadis-hadis yang memiliki sifat-sifat yang mirip seperti Sahih Bukhari dan sifat-sifat hadis yang berada di dalam Sahih Muslim. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi yang paling pertama adalah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan hanya oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim saja. Kemudian baru hadis-hadis yang lainnya. Kemudian apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Fa in khaffad dhabtu fal hasanu lidzatihi. Maka jika dhabtnya atau hafalannya itu baik namun tidak sangat baik, artinya levelnya agak lebih sedikit di bawah hadis yang sahih, maka itu dinamakan dengan al-hasan lidzati, sebagaimana tadi kita sudah telah sampaikan. Atau misalnya dia dalam derajat B, ya, derajatnya B. Adapun hadis yang sahih misalnya perawinya memiliki hafalan yang dengan predikat A, ya. Adapun hasan lidzati di bawahnya. Wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Dan ketika hasan lidzati itu memiliki banyak jalur sanad, maka ia naik level menjadi hadis yang sahih. Namun bukan hadis sahih lidzatihi, namun dia dinamakan dengan hadis as-sahihu li ghairihi. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir pada hari ini, fa in jumi'a falit taraddudi fin naqil haitsu tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadain. Di slide selanjutnya, yaitu terkadang ya ada satu hadis ya yang dinamakan dengan hadis hasanun sahih. Hadis hasanun sahih. Ya. Dan ini biasanya terdapat di Jami' At-Tirmidzi. Ya, Imam At-Tirmidzi, salah satu imam hadis yang sangat terkenal sekali, memiliki kitab namanya Jami' At-Tirmidzi. Ya, berisi hadis-hadis Nabi SAW. Nah, biasanya terkadang Al-Imam At-Tirmidzi itu meriwayatkan satu hadis, kemudian menghukumi hadis ini dengan kata-kata apa? Hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini merupakan hadis yang hasan sahih. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya apa nih? Apakah ini hasan atau sahih? Ya. Hasanun sahih. Maka dalam kasus ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika hadis ini hanya memiliki satu jalur sanad saja. Ya. Hanya memiliki satu jalur sanad saja. Maka ketika itu maksudnya hasanun sahih adalah perawinya itu memiliki derajat antara derajat hadis hasan dan derajat hadis yang sahih. Artinya misalnya kalau kita ilustrasikan ya, misalnya derajat atau predikat hadis yang sahih itu misalnya A. Kemudian derajat atau predikat hadis yang hasan itu adalah B. Nah, ini di tengah-tengahnya misalnya B+, ya. Jadi ini ragu, ya. At-Tirmidzi ragu apakah ini termasuk hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya udah, dia katakan ada hadis hasanun sahih. Dia hasan tapi derajatnya lebih tinggi lagi, ya. Jadi derajat di antara sahih dan hasan. Ya. Nah, kan di sini fa'in jumi'a, ya, ini ketika hadis hasan dan sahih itu digabungkan istilahnya hasanun sahih, falit taraddudi finna kili haitsu tafarrud. Maka ketika hadis ini hanya memiliki satu jalur sanad saja, maka itu artinya Imam Tirmidzi ragu apakah perawi ini dikategorikan sebagai kategori hasan atau kategori sahih. Nah, adapun yang kedua, kemungkinan yang kedua yaitu adalah mungkin hadis ini memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin memiliki dua atau lebih jalur sanad. Nah, maka ketika itu maka maksudnya At-Tirmidzi dengan kata-kata hasanun sahih itu adalah sebagian sanadnya itu hasan, sebagian sanadnya itu adalah sahih. Ya. Wa illa fa bi'tibari isnadain. Jika tidak, artinya jika hadis tersebut memiliki dua jalur sanad atau lebih,
maka maksudnya adalah satu sanadnya sahih, satu sanadnya hasan. Makanya Imam At-Tirmidzi mengatakan kata-kata hasanun sahih. Artinya ada sanad yang hasan, ada juga sanad yang sahih. Sebagaimana kita lihat di contohnya di sini, anna Nabi SAW kana yukhallilu lihiyatahu. Hadis bahwasannya Nabi SAW dahulu ketika berwudu, beliau apa? Membasuh janggutnya dengan memasukkan jarinya ke sela-sela janggutnya. Ya. Nah, hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, kata Imam At-Tirmidzi apa? Hadza hadisun hasanun sahih. Yaitu kalau dia memiliki satu jalur sanad saja, maka itu berarti Imam At-Tirmidzi apa? Ragu apakah hadis ini perawinya itu masuk ke dalam derajat yang sahih atau derajat yang hasan. Atau kalau memiliki lebih dari satu jalur sanad, maka yang satu hasan, yang satu sahih. Ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Ya, ya tadi kita sudah membahas yang pertama tentang hadis yang gharib. Ya, bahwasanya hadis gharib itu terbagi menjadi dua. Ada al-fardul mutlak. Ya, ini memang al-fardul mutlak ini adalah hadis gharib yang berada di asal sanadnya. Memang dia gharib. Ya, diriwayatkan oleh satu perawi saja. Kemudian tadi ada pun yang kedua ada al-fardun nisbi, yaitu pada asalnya hadis ini bukan hadis yang gharib, namun dengan kriteria tertentu hadis ini dinamakan dengan hadis yang gharib. Kemudian kita tadi telah membahas juga tentang syarat-syarat hadis yang sahih. Ya, ada adalatur ruwah, habis itu juga tamamud dhabti, muttasilus sanadi, dan juga adamul illah, adamul syudzuz. Nah, ini merupakan hadis-hadis yang syarat-syarat hadis yang sahih. Dan juga tadi kita telah menjelaskan terkait level-level hadis, ya, di mana ada hasan, ada hadis sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Juga tadi kita telah membahas level-level hadis sahih, ya, dari mulai muttafaqun alaih, kemudian sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim, dan yang lainnya. Kemudian tadi terakhir kita membahas tentang hadis hasanun sahih yang biasanya berada di Jami' At-Tirmidzi. Sekian, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Fatan atas materi pada siang hari ini. Dipersilahkan untuk teman-teman ikhwan wa akhwat rahimahullah yang mau bertanya, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Ini pertanyaan pertama, Ustaz, dari Dafa Alif Pratama. Apakah ada imam besar hadis selain Imam Tirmizi yang menggunakan klasifikasi Hasan Sahih? Ya, hadis atau istilah Hasanun Sahih yang sejauh yang Anda tahu itu memang hanya digunakan oleh Imam At-Tirmidzi saja dalam jami'nya At-Tirmidzi. Adapun penulis-penulis hadis yang lainnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Dawud dan lain sebagainya itu sejauh yang Anda tahu tidak ada yang menggunakan istilah Hasan Sahih. Jadi memang ini istilah yang khusus digunakan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi saja, ya. Adapun di kitab-kitab yang lainnya Anda belum menemukan. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya yang kedua dari Al-Ukh Regina. Bismillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Ingin bertanya terkait salah satu contoh hadis yang hasan li ghairihi, itu seperti apa ya, Ustaz? Lalu kalau kita menggunakan hadis hasan li ghairihi sebagai dalil mungkin ya, apakah boleh? Hadis hasan li ghairihi itu adalah sebenarnya hadis yang dhaif. Kita kasih contoh ya, misalnya hadis yang dhaif itu kan banyak macamnya ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Misalnya hadis mursal. Ya, hadis mursal merupakan hadis yang dhaif.
ya. Karena apa? Karena di sana ada sanad yang terputus antara tabi'in dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Nah, macam hadis yang mursal ini merupakan hadis yang doif, namun tidak terlalu parah. Ya, misalnya ada dua mursal yang sama, ya. Nah, ketika dua mursal yang sama ini digabungkan, ya, dan dikumpulkan jalur sanadnya, maka hadis yang doif ini bisa naik level menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Dan ini uh, bisa dijadikan hujjah, ya, karena uh, hadis yang bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan dalil itu hadis yang sahih dan hadis yang hasan, ya, atau biasa disebut dengan al-makbulu, ya. Makanya tadi di pertemuan sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang apa, wa kulluha siwal awwali ahadun wa fihal maqbulu wal mardudu. Ya, ada hadis yang al-makbul, yang diterima, yang bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, apa itu hadis yang makbul? Hadis yang makbul itu adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Hadis yang makbul adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Baik itu sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Baik itu hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi. Semuanya kalau dia masih termasuk dalam hadis yang makbul, ya, baik itu yang hasan ataupun yang sahih, maka dia bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan dalil. Nah, kemudian ada juga namanya hadis al-mardudu, hadis yang ditolak. Itu hadis yang dhaif, yang kita tidak boleh berdalil dengan hadis yang dhaif. Maka hadis hasan li ghairihi itu meskipun aslinya adalah hadis yang dhaif, namun dhaifnya tidak terlalu parah dan dikumpulkan jalur-jalur sanadnya, dia naik level menjadi hasan li dzati dan akhirnya dia bisa diamalkan dan bisa dijadikan dalil. Allah taala. Oh iya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Al-Ah Eko Widayanto. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadzina. Jika kita melihat kutubut tis'ah setelah melihat hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, manakah urutan kitab selanjutnya berdasarkan kekuatan jalur periwayatan? Ya. Para ulama mengkategorikan beberapa kitab itu menjadi, yang pertama ada namanya kutubus sittah. Ya, jadi kutubus sittah itu ada 6, ya, ada juga kutubus tis'ah itu ada 6. Nah, dan ini memiliki urutan kesahihan, ya. Memiliki urutan kesahihan. Yang paling pertama adalah Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah yang paling kuat, ya. Derajat yang pertama adalah Sahihul Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim, ya. Imam Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Sunan Abi Daud. Ya, yang ketiga adalah Sunan Abi Daud. Yang keempat adalah Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Ya. Kemudian yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i. Yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nah, ini adalah kutubus sittah atau kitab yang 6 yang biasa para ulama menyebutnya dengan kutubus sittah. Yang ini derajat kesahihannya itu tadi, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Namun sebenarnya urutan ini tidak selalu menggambarkan tentang kesahihan hadis tersebut. Artinya apa? Mungkin saja ada hadis-hadis yang berada di Sunan At-Tirmidzi yang lebih kuat daripada Sunan Abi Dawud. Ya. Adapun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kita kecualikan karena dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih, ya. Yang paling sahih. Setiap hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pasti sahih dan pasti lebih kuat dibandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya di kitab-kitab yang lainnya. Adapun setelahnya itu tidak pasti, ya. Terkadang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang mana beliau merupakan urutan yang keempat. Namun mungkin saja bisa lebih sahih dibandingkan hadis yang berada di dalam Sunan Abi Dawud. Atau misalnya Sunan An-Nasa'i, ya, yang mana bahkan beberapa para ulama mengatakan bahwa Sunan An-Nasa'i ini merupakan kitab yang hanya memiliki hadis yang dhaif yang sangat sedikit, ya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak ada yang dhaif, semuanya sahih. Kitab-kitab yang lainnya mungkin ada hadis yang dhaifnya, ya. Namun Sunan An-Nasa'i ini berkata para ulama bahwa sangat sedikit sekali hadis dhaif yang ada di Sunan An-Nasa'i, sehingga sebenarnya Sunan An-Nasa'i ini memiliki derajat yang cukup tinggi, ya. Nah, mungkin saja ada hadis
yang diriwayatkan oleh Nasai, namun lebih kuat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, meskipun dalam urutan kutubus sittah itu lebih didahulukan Abu Daud dibandingkan Sunan An-Nasai. Kemudian tambahannya selain 6 tadi, ya tambahan 3-nya, karena ada kutubus sittah yang itu 6, ada juga kutubus tis'ah atau 9. Tambahannya selain 6 yang tadi ada Muwatta Imam Malik, Muwatta Malik, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kemudian ada Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi yaitu Imam Ad-Darimi. Kemudian yang terakhir ada Musnad Al-Imam Ahmad, Musnad Al-Imam Ahmad. Nah, ini adalah kutubut tis'ah yang biasanya para ulama ketika mencari hadis mereka mengacu kepada 9 kitab ini. Namun bukan berarti selain 9 ini tidak ada kitab-kitab hadis yang lainnya. Masih banyak sekali. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Sahih Ibnu Hibban. Ya, ada yang ada yang lain sebagainya. Ada banyak kitab-kitab yang lain. Ada Syu'abul Iman dan hadis-hadis yang kitab-kitab hadis yang lainnya. Namun 9 kitab ini atau 6 kitab yang tadi itu merupakan kitab yang umdah atau kitab yang sahih, ya, yang banyak dirujuk oleh para ulama. Demikian Allah taala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Al-Ah Muhammad Adib. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah dengar kajian bahwa Sunan Ad-Darimi lebih kuat dari beberapa kitab sunan lainnya. Apakah benar begitu, Ustaz? Iya. Allah taala alam, karena belum meneliti lebih dalam lagi mengenai Sunan Ad-Darimi. Mungkin nanti bisa Ana cari dan Ana cari jawabannya besok insyaallah. Namun memang beberapa kitab sunan itu memiliki keistimewaan, ya. Bukan berarti urutan yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan kesahihannya. Karena terkadang suatu kitab itu didahulukan urutannya itu bukan karena kesahihannya. Misalnya karena urutannya bagus, atau misalnya karena jumlah hadisnya lebih banyak misalnya. Ya, atau yang dengan alasan-alasan yang lainnya yang para ulama mengetahuinya. Jadi bukan berarti kitab yang lainnya itu tidak lebih sahih dibandingkan kutubut tis'ah ini, ya. Ada lagi misalnya di luar kutubut tis'ah ini adalah Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Kitab yang mensyaratkan kesahihan dalam kitab tersebut. Jadi kitab itu ada kitab-kitab yang dia hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada juga kitab-kitab yang tidak hanya menuliskan hadis yang sahih saja, namun juga menuliskan hadis yang sahih, hadis yang hasan, juga hadis yang dhaif misalnya. Ini misalnya ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan-sunan yang lainnya itu tidak disyaratkan di dalam kitab tersebut akan kesahihan. Artinya ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang lain. Nah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban adalah kitab sahih yang mana hanya terdapat hadis-hadis yang sahih saja di dalam kitab tersebut menurut Ibnu Khuzaimah dan menurut Ibnu Hibban. Namun kitab tersebut tidak termasuk dalam ke-9 hadis atau ke-9 kitab atau ke-6 kitab yang tadi kita sebutkan. Bukan karena kitab tersebut tidak lebih sahih, namun karena para ulama lebih merujuk kepada kitab-kitab yang lainnya karena misalnya hadisnya lebih banyak, ya, atau misalnya lebih banyak syarahnya atau lain sebagainya, atau lebih terkenal dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti derajat yang di bawah itu memiliki tingkat kesahihan yang rendah, tidak. Demikian Allah taala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Al-Ah Muhammad Yusuf. Ustaz, maksud dari hadis yang menyelisih hadis lain pada hadis syadz itu seperti apa, Ustaz? Boleh diberikan contohnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas secara lebih terperinci, ya, pada pembahasan hadis yang syadz. Namun mungkin untuk mempermudah pemahaman, mungkin kita akan berikan contoh. Misalnya ada hadis, ya, bunyinya seperti ini. Laisa fil mali haqqan siwa zakah. Laisa fil mali haqqan siwa zakah. Tidak ada hak harta selain zakat. Hadisnya berbunyi seperti itu. Tidak ada hak harta selain zakat. Namun misalnya ada hadis yang lainnya yang mengatakan inna fil mali la haqqan siwa zakah. Hadisnya mirip, namun artinya jauh berbeda. Artinya apa?
sesungguhnya ada harta selain zakat. Nah, di sini hadis ini itu mungkin diriwayatkan oleh hadis yang oleh orang yang siqah, orang yang memiliki hafalan. Namun ia menyelisihi hadis yang lainnya yang jauh lebih siqah daripada dia. Mungkin kira-kira seperti ini. Nanti mungkin insya Allah untuk lebih lanjutnya akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan hadis asyadz, yaitu mukhalafatu as-siqah liman huwa awthaq min, apa namanya, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah namun menyelisih hadis orang yang lebih siqah darinya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan siang hari ini. Ya baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Fatan dan juga terima kasih banyak atas hadirannya kepada para peserta semua, baik yang dari pesan bisa dan juga peserta umum. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa terus melanjutkan agenda daurah ini sampai selesai tanggal 30 nanti insya Allah. Dan juga jangan lupa bahwa jam 1 nanti akan dilanjutkan seperti biasa daurah ilmu tajwid matan Muqaddimah Al-Jazariyah bersama Ustadz Abid. Insya Allah. Baik, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama memfasilitasi kajian ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.